Hai guys, welcome back in OJT channel. Videoku kali ini aku mau mereview Mercure Grand Miramar Hotel yang ada di Surabaya. So, buat kalian yang penasaran isi dalamnya seperti apa, ikutin terus sampai selesai ya, karena akan aku review sedetail-detailnya. Dan inilah dia guys penampakan Hotel Mercure dari luar. Itu tadi ada parkiran mobilnya cukup luas, tapi bukan hanya itu aja, karena di belakang gedung hotel ini juga ada untuk parkiran mobil. Nah, sekarang aku akan masuk ke dalam lobi. Jangan lupa ya, kalian harus mengecek suhu tubuh kalian dulu sebelum masuk ke dalam sini. Begitu kita masuk ke dalam lobi, di sebelah kanan persis dari pintu masuk lobi ini ada sebuah cafe atau tempat makan, dan juga ada sofa-sofa untuk kita bisa menunggu sambil kita check in atau check out. Kita bisa menunggu mobil atau menunggu taksi online sambil cemil-cemil di cafe ini. Ini kayak semacam food truck gitu ya guys. Jadinya kalian tidak akan boring nih guys. Sambil menunggu check in check out, kalian bisa minum-minum kopi di cafe food truck ini. Lobby di hotel ini cukup luas banget ya guys. Nah, karena aku menginap sini berdekatan dengan Hari Raya Imlek, makanya disediakan juga itu photo booth untuk kalian foto-foto di situ yang temanya tema Gongsi Facai. Kalau ini adalah lift untuk ke meeting room, ke ballroom yang disewakan, tidak untuk ke penginapan. Karena bangunan hotel ini terdiri dari dua bangunan yang terpisah ya guys. Makanya kalau lift untuk ke penginapan kamar-kamar hotel, liftnya nanti beda lagi, ada di sebelah ujung sana. Dan mereka inilah resepsionis yang akan melayani kalian untuk check-in dan check-out. Sedangkan di balik kaca ini adalah kolam renang yang ada di hotel ini ya guys. Kolam renangnya hanya satu ini aja. Nanti akan aku review juga ya. Oke deh, langsung aja yuk. Sekarang aku akan menuju ke kamar hotel penginapan aku. Nah, dari resepsionis tadi kita belok kanan. Nah, dapatlah ini dia jalanan lorong ini yang akan mengantarkan kita ke kamar-kamar hotel. Di sebelah kanan aku persis ini merupakan salon ya guys, Hair Wizard. Jadi kalau kalian ada acara di hotel ini, kalian gak usah pusing-pusing cari salon di luar hotel karena di sini sudah disediakan. Nah, itu ada lift lagi ya guys, tapi itu tetap bukan lift untuk ke kamar hotel, itu lift untuk ke meeting room. Nah, kalau untuk lift ke kamar-kamar hotel kita belok kiri. Nah, setelah belok kiri ini ada lorong lagi panjang. Nah, inilah dia lift menuju ke kamar-kamar hotel. Di sebelah kanannya ini ada semacam restoran, tapi ini restoran untuk meeting room ya guys, bukan untuk restoran sarapan pagi di hotel ini.
Akhirnya kita sudah sampai nih di lantai 11 kamar hotel yang aku sewa. Jadi aku dapat di lantai 11 ya guys, dan nomor kamarnya 1127. Tara, ini dia guys penampakan kamar hotelnya. Cukup mewah ya guys. Nah, ini dilengkapi dengan banyak ornamen-ornamen lukisan dan ornamen-ornamen dari kayu klasik gitu. Untuk fasilitasnya, di sini disediakan TV 32 inch beserta dengan WiFi dan TV kabel. Terus ada kulkas kecil dan juga ini ada mini sofa. Disediakan juga kettle, cangkir, gelas, air mineral 2 botol, kopi, teh, gula, dan sebagainya. For your information, aku nginep di sini extend ya guys, dan ini sudah hari kedua, makanya nanti kalian pasti akan bingung loh, kok baru check-in sudah ada baju-baju dan kulkasnya juga sudah terisi oleh makanan dan minuman karena ini sudah hari kedua. Sekarang kita akan mengintip view dari kaca jendela lantai 11. Wah, indah banget ya guys viewnya. Kelihatan kota Surabaya yang begitu megah dari jendela ini. Sekarang kita akan review bagian toiletnya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat ya, toiletnya ini standarnya hotel bintang 4 aja. Hanya dilengkapi dengan toilet, shower, toilettoriesnya ini ada sabun, sampo, gelas 2 piece untuk gosok gigi. Nah, ini juga ada dental kitnya. Disediakan juga hair dryer, ada tisu. Nah, ini hair dryernya berfungsi ya guys. Kemarin aku pakai ini berfungsi dengan baik. Handuk 2 piece. Nah, karena aku extend kemarin, jadi pas aku hari kedua ini semua diganti ya guys. Dari handuknya, spraynya, kopi, minuman semua diganti. Untuk showernya disediakan 2 jenis ya guys. Ada yang di atas kepala kita persis untuk keramas, dan ada yang model biasa seperti ini. Ini ada air panasnya juga ya, berfungsi semua dengan baik. Untuk sabun dan samponya, dia model yang isi ulang seperti ini ya guys, bukan model sabun yang batangan. Dari dalam toilet ini ada jendela kaca yang bisa tembus pandang langsung ke tempat tidur hotel kita. Tapi tenang saja, disediakannya juga tirai untuk kita tutup kalau tidak mau terlihat saat kita mandi.
Di bawah wastafel toilet ini disediakan tempat sampah dan juga ada mini backdrop untuk wastafel tersebut. Di depan toilet persis ini disediakan lemari gantung ya guys, beserta gantungan-gantungannya, dan juga ada berangkas uang. Jadi kalian aman banget kalau kalian bawa duit, bisa kalian taruh di berangkas tersebut. Di bawahnya ada rak sepatu dan sendal. Di sebelahnya persis ini ada kaca besar untuk kalian make up, dandan dan sebagainya. Jadi interior di hotel ini kayak bernuansa klasik gitu ya guys, bisa kalian lihat itu. Nah, jadi ini rotan-rotan kayu ini, inilah pengganti meja di samping tempat tidur. Nah, harusnya kan biasa kalau di hotel lain ini hanya meja doang ya. Nah, kalau ini dia mejanya ini gantinya terbuat dari rotan seperti ini. Ini ada telepon, kalau kalian mau membutuhkan apa-apa bisa telepon ke customer service atau ke kamar lain. Dan ini juga masih ada lagi lukisan-lukisan khas dari kota Surabaya. It's time to breakfast. Oke, sekarang kita akan review di bagian restorannya. Nah, jadi ini dia restorannya, cukup luas juga ya. Kalian kalau mengambil kamar yang include dengan breakfast, kalian breakfastnya di sini prasmanan, bisa ambil sepuasnya mau ngambil apa aja. Nah, sekarang bisa kalian lihat sendiri di sini menu-menunya apa aja, banyak banget ya. Di sini ada dari yang tradisional sampai yang Eropa punya. Kue-kuenya juga lengkap ya guys, ada kue tradisional, ini aku nggak apal sih namanya apa aja. Selain tradisional juga kue-kue internasional juga lengkap banget ya guys, seperti donat, pastry, kebab, dan lainnya. Nah, ini untuk menu utamanya seperti biasa ya, ada nasi goreng, nasi putih, sop, dan lainnya.
Aku menemukan sesuatu yang unik di sini karena dia menyediakan Indomie Rama. Aku pikir itu mie apa ya, taunya memang benar-benar terbuat dari Indomie yang mereka racik sedemikian rupa. Karena kan banyak juga ya orang itu yang sarapannya memang hanya mau pakai mie aja. Kalau aku kemarin sarapannya hanya mengambil nasi goreng, pakai kue tiaw goreng, pakai ayam, pakai saus sambal, pakai capcay. Dan ada juga itu ikan filetnya. Nah, untuk dessertnya aku ngambil donat, pastry puff. Untuk rasa makanan di hotel ini aku nilai sih 90 plus plus ya guys. Kenapa? Karena memang semua makanan di hotel ini rasanya bener-bener enak banget. Di sebelah persis restoran ini ada pintu menuju ke swimming poolnya. Seperti yang tadi di depan aku katakan, swimming poolnya memang ada di lantai 1. Nah, bisa kalian lihat ya, sebelah kiri ini tadi kan itu tempat kita breakfast. Nah, ini sebelah kanannya persis kita jalan menuju ke swimming poolnya. Nah, ini bisa kalian lihat ya, banyak kursi dan meja. Ini merupakan area breakfast juga ya guys. Jadi kalau buat para laki-laki yang mau sambil ngerokok, jadi breakfastnya bisa di sini karena ini area smoking room. Nah, itu dia guys, kolam renangnya sudah mulai terlihat nih. Dan ternyata swimming poolnya biasa banget ya guys. Dalam artian ya hanya ada kolam renang aja, tidak ada fasilitas seperti perosotan, air mancur, pancuran, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Jadi hanya disediakan 2 kolam aja. Yang ini kolam untuk anak-anak. Nah, itu anak aku umur 3 tahun juga udah bisa nyelam ya guys, karena nggak dalam banget. Sedangkan sebelah kanannya itu ada kolam renang untuk orang dewasa. Itu cukup dalam loh guys. Jadi kalian hati-hati ya kalau yang tidak bisa berenang. Untuk rate per malamnya di hotel ini beda-beda ya guys, tergantung dari jenis dan tipe kamar yang kalian pilih. Yang pasti ini start from 800.000. Kalian bisa cek aja di aplikasi-aplikasi online seperti Traveloka, Agoda, Pergi-Pergi, dan lainnya. Wah, nggak berasa ya guys, semua spot di hotel ini sudah aku review nih, yang artinya aku sudah harus pamit. Oh iya, kalau kalian mau lihat review-review hotel lainnya di seluruh Indonesia, kalian bisa cek di playlist review hotel dan villa di video YouTube aku. Oke, kalau gitu sekian videoku kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton ya. Semoga video saya selalu bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, share ke media sosial yang kalian punya, dan subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga ya, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Bye-bye.